Bang Sandi sini aja nanti depan tangan. Ini kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh teman-teman yang sudah datang pada sore hari ini. Saya sebagai kuasa hukum Sandi Tumiwa ingin memberikan informasi bahwa Sandi hari ini bebas dengan putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi kami, yaitu menjadi 1 tahun 6 bulan. Yang putusan PN mengatakan bahwa Sandi divonis 4 tahun, sehingga saya mengajukan tingkat banding dan kasasi, dan berhasil Mahkamah Agung memberikan putusan menjadi 1 tahun 6 bulan. Sehingga pada hari ini Sandi bebas ya dengan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menjadi 1 tahun 5 bulan. Mungkin hanya itu aja saya sebagai tim kuasa hukum. Selanjutnya dari keluarga ingin menyampaikan. Antara senang dan sedih. Ya. Tante boleh kasih statement dari keluarga. Alhamdulillah akhirnya permohonan kita, doa ibunya yang selama ini meminta Sandi untuk direhab dikabulkan. Itu kami dapat, kami ditolong oleh Andre. Sebenarnya tadinya keputusan dari pengadilan itu 4,6 bulan. Tapi karena Sandi bilang ada Pak Andre yang bisa bantu dia, makanya kita mengajukan banding dari Mahkamah Agung mengabulkan tadinya dari 4,6 tahun menjadi 3 tahun, tapi kita berusaha, Mas Andre khususnya, untuk fight lagi dari 3 tahun turun menjadi 1,6 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi hasil keputusan dari PN yang tadinya 4,6 itu dirubah menjadi 1,6 dikabulkan, dan Sandi dinyatakan hanya pemakai bukan oknum ya. Jadi kami membersihkan juga dan berterima kasih kepada Pak Andre yang sudah menolong kami. Terima kasih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang saya bisa ngomong. Oke, paling nggak gini, satu pembelajaran yang jelas paling... saya berterima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menolong saya. Dan yang kedua adalah saya berterima kasih ada wasilah dengan Mas Andre. Mungkin kalau saya nggak bertemu dengan Mas Andre, direferensi oleh teman-teman yang ada di dalam kemarin, saya mungkin nggak mendapatkan putusan seperti ini ya, yang akhirnya sangat melegakan saya. Dan akhirnya memang inilah hakim ini kan para kalau bilang candu kemarin ya. Dan memang ini menjadi pukulan buat saya sangat. Sekarang ya nggak tahu saya mau bicara apa lagi. Sekarang banyak yang harus saya benahi dan saya harus menjadi lebih baik ke depan. Itu aja. Minta maaf kepada semuanya pihak. Pers. Saya juga minta maaf sama teman-teman pers juga yang lain. Mungkin kemarin figur saya kurang bermanfaat ya. Insya Allah bisa jadi lebih baik lagi ke depan dan bisa bermanfaat. Dan sekarang saya juga bisa mulai memilah-milih yang namanya lingkungan, pergaulan dan teman-teman yang ada. Sehingga bisa lebih mawas diri lah ke depannya. Itu aja. Sandi menyikapi. Ya, kita kan tahu namanya makna Idul Adha itu adalah pengorbanan. Dimana mengorbankan, salah satunya adalah pengorbanan sampai ibunya meninggal. Itu yang belum bisa diterima oleh Sandi. Sebegitu besar pengorbanan yang harus dipikul. Artinya harus ingat itu ya Sandi ya, pengorbanannya cukup besar, jadi perbaikannya juga harus. Dan pesannya mamanya Sandi hanya satu, Sandi menjadi orang yang baik dan sayang keluarga dan adik, gitu aja. Itu udah dipesan, udah disampaikan Mas Sandi. Insya Allah Sandi akan amanah mengikuti ibunya. Ada rencana apa Sandi hari ini atau malam ini? Jadi rencananya Sandi hari ini langsung ziarah dulu ke makam Ibunda. Mungkin besok paginya kami akan membawa Sandi ke rehabilitasi ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin pihak keluarga yang lebih mengetahui ya, bagaimana ke depannya sebenarnya. Saya hanya sampai di tingkat ini aja. Pengadilan selesai, proses
banding kasasi sampai ya di rutan lapas. Tanggung jawab saya untuk saat itu mah udah luar biasa lah ya. Oke, berarti. Ada pembelajaran apa aja yang paling berharga yang didapat dari Sultan? Banyak. Ya, salah satunya adalah nerimo, rasa nerima. Ikhlas ya. Maksudnya ikhlas itu kan nggak bisa dijawab, itu nggak bisa diucapkan. Ikhlas itu cuma kalau kita ngeliat ke belakang, itu namanya ikhlas. Artinya kita harus bisa menerima kondisi apa yang terjadi dalam diri kita. Yang pertama adalah mengampuni. Saya harus bisa mengampuni orang lain dan mengampuni diri saya akan kesalahan saya. Dan akhirnya ya saya mesti let go ke depannya. Dan mulai yang pelajaran-pelajaran sebelumnya ya saya ambil untuk ke depan itu bisa lebih baik. Dan apa lagi ya, toleransi, menghargai satu sama lain. Dan yang satu lagi adalah bagaimana kita sebanyak-banyak bersyukur apa yang terjadi. Ibadahnya semakin meningkat saja di dalam. Insya Allah. Kalau soal ibadah itu kan diri sendiri ya, nggak usah diucapkan, yang penting kita menjalani. Tapi sekarang step by step lah saya jalan. Masih panjang perjalanan saya nanti ke depan. Dari segi penampilan juga berubah nih, Mas. Kenapa? Seperti apa? Dari segi penampilan juga berubah banget nih. Jadi itu pangling ya? Iya, paling Biasa. banget. Tadi nggak ngeliat kan saya lewat? Ganteng Sandi kan? Nggak ngeliat kan saya lewat? Emang ganteng sih, ini kan ponakan tante. Saya ada ibunya. Oh, mirip. Gak apa, ini kan kalau dibilang ibunya saya sekarang. Iya. Ganti. Insya Allah. Turun berat badan berapa Sandi? Kenapa? Turun berapa berat badan? Sekarang berat badan itu turunnya nggak lama sih, kemarin 82, sekarang 80. Seperti itu. San, satu hal yang menguatkan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi setelah after 2 kali kan. Saya Apa selalu yang- mengucap, saya bilang yang terakhir. Insya Allah. Yang terakhir, saya pun sudah janji sama mama ya, sebelum beliau ada. Enggak, saya mohon ini Pak, saya minta ini adalah yang terakhir. Saya di penjara dimanapun saya ada di dunia. Saya bilang begitu sama mama, iya Santi. Seperti itu. Dan memang amanah mama terakhir tuh ada mengucapkan gini, mama nggak mau minta apa-apa, mama cuma pengen kamu jadi anak yang baik, itu aja. Nah itu, insya Allah. Saya nggak tahu lagi. Bang Sandi, kemarin cepat dari pihak keluarga ada yang mungkin katanya almarhumah ibu Bang Sandi meninggal gara-gara Bang Sandi masuk penjara. Katanya seperti apa Bang? Sama Saya harus lakuin itu adalah pasti ada pengalaman dari saya akhirnya membuat mama seperti itu. Dan saya harus bisa menerima itu. hubungan sama saudara sendiri gimana Bang? Kalau hubungan dengan saudara-saudara yang lain, Sekarang ya makanya step by step. Yang penting saya harus bisa menerima itu adalah apa ya, kesalahan saya atau kelalaian saya sendiri. Dan ya bertahap, perlahan, ya saya harus membuktikan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya bahwa saya bisa lebih baik. Saya nggak bisa, saya juga nggak minta suatu applause ataupun sebagai suatu bukti. Yang penting saya menjalani ini sendiri. Kedepannya mungkin kegiatannya mau melakukan apa? Rehabilitasi. Yang penting saya- Kedepannya sekarang selama beberapa bulan Sandi akan menjalani rehabilitasi di yayasan Ya kita yang kita Trend Center. Red Center di Ciawi untuk mengobati. Kan memang mamanya bilang Sandi itu harusnya tempatnya direhabilitasi, makanya doanya mamanya dikabul gitu. Jadi alhamdulillah. Dan saya juga dapat referensi dari Andre. Jadi Andre itu di samping pengacara, dia itu seperti saudara, selalu menolong anytime. Kalau tante ada butuh selalu menolong. Jadi alhamdulillah kita kayak ketemu malaikat gitu yang menolong kita dalam keadaan susah. Ada takbiran malam ini Sandi? Ya saya coba bilang tadi kan ada namanya fa'in nama usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di dalam setiap kesulitan yakinlah Allah akan berikan kemudahan. Ya sekarang ini dalam kesulitan saya bersyukur ada aja kemudahan. Salah satunya bertemu dengan Pak Andre, kawan-kawan Mas Mas Andre yang sudah membantu saya. Ini kan sebuah kemudahan. Dan akhir-akhir saya bisa dipersingkat waktu saya untuk bisa belajar di Hikmatul Musibah atau pesantren kehidupan atau universitas kehidupan ya kan di Salemba. Sekarang ke depannya ya saya harus bisa mengambil ilmu itu untuk ke depannya. Itu aja. Target kedepannya sendiri akan terjun lagi ke dunia. Nanti setelah dari rehabilitasi dulu ya. Oke. Saya nenangin diri dulu, insya Allah
Berapa lama waktu rehab? 2 tahun. Sekitar Ya, 3 sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Di mana 3 Bang? bulan prosesnya. Di Ciawi, Yayasan Yakita Trade Center. Trade Center ya. Trade Center. Tadi akan takbiran atau bagaimana nih? Takbiran dulu di rumah tante. Siap. Akan ada kunjungan ke anak juga. Mantan Belum istri? bisa. Belum ada deal. Tapi tante sudah bilang sama Tessa bahwa hari ini Sandi sudah bebas. Insya Allah nanti ada. Yang penting saya terima kasih juga waktu Papa dimakamkan, anak-anak bisa itu aja Pak. Juga membuat suatu hal yang memperkuat diri saya. Itu aja sih. Rehab masih dalam pengawasan atau bisa bebas Enggak, beraktivitas? itu jadi kalau untuk masalah rehabilitasi ya, saya garis bawahi itu dalam permintaan dari Sandi Priwa kepada saya. Jadi saya sebagai kuasa hukum sekaligus sebagai ketua hukum di Yayasan Rehabilitasi, tidak ada salah baiknya kalau saya bawa Sandi ke rehabilitasi lah, untuk lebih dalam arti lebih menjalani lebih baik lagi pengobatan metode dari fisik, rehabilitasi gitu. Jadi psikologi. bukan putusan rehabilitasi bukan ya, tapi Sandi putusan bebas ya setahun 6 bulan. Tapi saya sebagai kuasa hukum tetap menjalankan Sandi untuk rehabilitasi. Oh, berarti bisa bilang ini bebas murni ya? Bebas murni. Bebas murni. Sip.